Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam situasi pandemi ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabiin dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti kita dapat selamat di yaumil akhir. Ketua MPS dan serta jajarannya yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya hormati. Pada kesempatan ini Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK LPS 1 Ciamis kebetulan mendapat tugas untuk mengisi materi pada pengenalan lingkungan sekolah yang mana tadi sudah dibuka sebelumnya. Mudah-mudahan PLS tahun ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan serta anak-anak sekalian bisa mengikuti kegiatan walaupun dalam situasi pandemi dengan cara online ataupun dengan cara daring. Materi yang akan dibawa oleh Bapak sendiri yaitu tentang sekolah wawasan Wiyata Mandala. Mungkin sebelumnya adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, waktu di tingkat SD, SMP, semuanya sudah mengenal, semuanya sudah diberikan materi tersebut, yaitu sekolah wawasan Wiyata Mandala, yang mana menurut harfiah dalam hal ini wawasan adalah cara pandang, itu pandangan atau sikap dalam atau suatu hakikat, kemudian Wiyata adalah pendidikan, Mandala adalah lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala yaitu cara pandang kita terhadap lingkungan sekolah, yang mana itu tempat kita menimba ilmu. Jadi yang tadinya lingkungan Anda selama di SMP, mungkin ketika Anda memasuki jenjang SMK, khususnya di SMK LPS 1 dan 2 Ciamis ini, mungkin tidak akan sama, ya. Apakah ada kelebihannya atau ada kekurangannya? Yang jelas kita semua bisa mengaturnya ataupun adaptasi dalam lingkungan yang baru tersebut. Itu wawasan Wiyata Mandala ini berhubungan dengan sekolah, itu memiliki beberapa unsur, ya, yang mana diantaranya sekolah. Yang pertama adalah sekolah itu merupakan suatu lingkungan pendidikan. Sekolah itu ada sekolah formal, kemudian non formal dan informal. Memang kalau sekolah formal itu sekolah yang terstruktur dan berjenjang, yang biasanya itu dikelola oleh pemerintah atau diakui oleh pemerintah. Contohnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau SMU, kemudian perguruan tinggi. Sedangkan kalau yang non formal itu bisa saja yang struktur dan berjenjang, tapi kepemilikan mungkin bisa dikelola oleh masyarakat secara sendiri ataupun secara berkelompok. Mungkin tidak wajib dikelola oleh pemerintah. Contohnya mungkin bimbel atau kursusan
itu masuknya non formal. Sedangkan kalau yang informal itu sama saja, intinya adalah untuk tujuannya pendidikan pula, ya. Cuma biasanya itu unsurnya unsur masyarakat, baik sendiri ataupun kelompok sama. Dan contoh yang berhubungan dengan informal biasanya kayak LSM, ya, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, itu diantaranya seperti itu. Yang mana jelas semuanya baik yang formal, informal dan non formal pada dasarnya tujuannya sama, ya, untuk membantu masyarakat dalam hal menimba ilmu baik dari sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian yang kedua, unsur daripada lingkungan pendidikan yaitu adanya kepala sekolah, ya, yang mana mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh, ya, dalam penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi maju mundurnya suatu lembaga pendidikan bisa saja itu dari unsur pimpinan, yaitu kepala sekolah, ya. Kemudian yang ketiga, adanya pendidik atau guru, ya. Guru kalau istilah ataupun kita kenal itu harus digugur dan ditiru, ya. Hanya adik-adik sekalian, kita harus hormat, patuh, ikuti pesan guru selagi guru itu sikapnya yang positif dan ajakannya juga yang baik, ya. Mana peran guru itu dengan orang tua itu harus saling pengertian dan juga adanya kerjasama, ya. Itu terutama nanti ada guru yang dilibatkan menjadi wali kelas, ya, wali kelas Anda. Nah, ini interaksi atau komunikasi dengan orang tua kalian, dengan kalian itu harus dekat, harus erat, ya. Lalu yang keempat, adanya warga sekolah dalam maupun luar yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Warga sekolah itu kan banyak, mulai dari pendidik, kemudian siswa, karyawan dan lain sebagainya, itu harus dinamis ataupun harus betul-betul memegang erat kerukunan, ya, supaya tujuan pendidikan yang mana itu mencerdaskan bangsa, khususnya adik-adikku sekalian, ini bisa terwujud dengan baik, ya. Lalu sekolah juga harus bertumpu pada masyarakat, ya, sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi hubungan erat sekolah dengan lingkungan, nah itu harus terjaga dengan baik supaya saling mendukung. Ada kekurangan, kelebihan, adanya suatu kebutuhan bisa dikelola bersama-sama, adanya hubungan yang baik bisa lebih memperbaiki baik citra sekolah, kemudian hasilnya juga bisa lebih baik, ya, dan menambah perkembangan yang baik pula dari segi pendidikan. Kali ini ada lebih spesifik lagi, terutama akan jelaskan apa itu sekolah, ya. Tadi baru kita jelaskan yang jenis-jenis sekolah atau jenis-jenis lembaga pendidikan, yang mana tadi formal, non formal, dan informal. Kali ini hubungannya dengan sekolah, bahwa sekolah merupakan tempat penyelenggara PBM, ya. PBM itu pembelajaran atau praktek belajar mengajar, ya, dan menanamkan pengembangan berbagai nilai atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Yang mana sekolah merupakan lembaga pendidikan
yaitu pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan pertama ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat mempengaruhi pada diri Anda sekalian, pada diri adik-adik sekalian, terutama untuk mengenal dunia, ya itu tentu ya ilmu pengetahuan sangat istilahnya sangat penting, dengan cara kita banyak membaca, banyak mengeksplor. Sekarang dunia teknologi kali ini tuh dengan media sosial yang cukup cepat ya, sehingga kita bisa mengenal berbagai hal dengan media sosial dengan cepat sekali, dengan mudah, sehingga ini bisa didapatkan selain di sekolah, itu kita bisa mendapatkan dengan bantuan media sosial. Kemudian lembaga pendidikan juga ya untuk mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Anak-anakku sekalian, jadi sekolah itu bukan hanya untuk menimba ilmu saja. Ini yang paling penting adalah merubah sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku kita biasanya dengan usia-usia kalian semua, terutama di masa SMK atau di SLA ini, masa transisi, ya, gampang menyerap paham-paham baik dari kanan atau dari kiri atau dari depan, sehingga kita harus bisa lebih memfilter daripada pemahaman-pemahaman dari luar tersebut. Dan yang ketiga, anak-anakku yang Bapak banggakan, daripada lembaga pendidikan formal, terutama hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Nah ini ya. Jadi anakku sekalian, bukan hanya kita ditekankan dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Ini di sekolah juga kita dituntut atau diharapkan antara hubungan di antara kalian, di antara teman. Jadi intinya menjalin silaturahmi yang lebih luas lagi. Ya, kemarin mungkin kalian hanya kenal di antara siswa-siswi SMP. Ya. Sekarang sudah masuk ke SLA, khususnya di SMK LPS 1 dan 2 Ciamis ini, ya, terutama teman-teman dari berbagai sekolah menengah pertama awalnya, ya, itu teman baru. Nah, ini harus dijalin dan harus adaptasi, sehingga nanti menjadi keluarga baru dalam kehidupan kalian. Kemudian hubungan dengan Tuhan, ya, otomatis itu yang paling pokok. Kita harus senantiasa tahu tujuan atau fitrah kita hidup. Kalau dilahirkan ke dunia ini harus menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, yang mana ya otomatis Tuhan menciptakan kita ke dunia ini ya untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Yang jelas Allah menciptakan jin manusia untuk taat dan patuh kepadanya. Ya. Sehingga kita sebagai Muslim, ya, khususnya kita harus senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban suatu Muslim, ya, agar hidup kita tetap terarah di jalurnya, tetap lurus dalam koridor yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Kemudian yang keempat itu bahwa dengan lembaga pendidikan itu kita bisa mengembangkan kemampuan kita, dalam artian kita harus berkarya, ya. Tidak hanya kita menimba ilmunya saja, otomatis dengan zaman sekarang itu kita harus bisa mengaplikasikan atau membuat, ya, harus berkarya. Jangan kita hanya menerima saja, justru kita harus memberi, ya. Intinya hasil daripada kita menimba ilmu, kemudian setelah itu kita aplikasikan, kita buatkan karya kita sekemampuan keinginan kita, ya, yang berhubungan dengan apa-apa yang sudah didapatkan di sekolah. Baik anak-anakku sekalian, mungkin untuk materi wawasan Wiyata Mandala pada intinya, anak-anak kalian itu harus tahu lingkungan yang baru, ya, yang mana mungkin selama di SMP belum mengenal alat-alat yang berhubungan dengan vokasional ataupun sekolah kejuruan, sekolah vokasi. Ya, sekarang kita ada bengkel-bengkel ataupun workshop yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui, itu bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan jurusan yang adik-adik pilih, ya, untuk mengembangkan, untuk mendapatkan apa yang Anda harapkan, menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, khususnya bagi adik-adik sekalian semuanya. Itu mungkin yang Bapak berikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, kurang lengkap, Anda tinggal share saja sekarang dunia teknologi apa yang Bapak sampaikan tadi. Ini sangat menunjang sekali, ya, untuk mencari hal-hal yang semestinya belum kalian ketahui. Itu sebelum menutup hari ini, Bapak pesankan sekali lagi, mohon jaga keaktivitasan kalian, ya, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang menunjang, dengan jaga iman, jaga imun, supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan mengikuti materi-materi yang akan diberikan selanjutnya oleh para petugas yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.